Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Karina Azahra dengan NIM 1904061142 dan juga teman kerja kelompokku Azra Akilah Yumnah 1904061156 akan menjelaskan identifikasi masalah dan solusi pada gedung Departemen Arsitektur untuk mata kuliah Arsitektur Tropis. Permasalahan pertama yang akan kita identifikasi mengenai sirkulasi udara pada studio postmodern. Seperti yang dapat kita lihat di gambar di bawah ini, jumlah jalusi yang berada pada sisi timur tidak seimbang dengan sisi barat. Sehingga hal ini menyebabkan udara yang masuk tidak tertukar dengan baik atau tidak terjadi cross ventilation pada ruangan. Akibatnya, akan terjadinya sirkulasi udara yang tidak maksimal dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada ruangan ini. Solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan ini ialah dengan menambah jumlah jalusi atau bukaan pada sisi barat atau bagian kanan ruangan, sehingga hal ini dapat terjadinya pertukaran udara atau cross ventilation yang cukup baik. Permasalahan kedua yaitu kurangnya cahaya pada bagian koridor bangunan arsitektur. Seperti yang dapat kita identifikasi dari gambar di bawah ini, koridor di samping merupakan koridor dengan double load. Namun, cahaya alami yang masuk pada koridor ini hanya berasal dari satu sisi saja, yaitu sisi selatan atau bagian kiri. Sehingga, ruangan menjadi cenderung gelap dan juga lembab. Sedangkan pada sebelah kanan koridor, ruangan tersebut merupakan ruangan dosen yang tidak memiliki bukaan untuk membiarkan cahaya dari utara untuk masuk. Sehingga, ruangan pada koridor ini sangatlah kekurangan cahaya alami. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu menyediakan bukaan dari sisi utara koridor atau ruang dosen, sehingga cahaya alami yang datang dari arah tersebut dapat masuk ke dalam koridor. Lalu yang kedua adalah dengan membuat bukaan untuk skylight agar cahaya alami dari atas dapat masuk ke dalam koridor yang memaksimalkan cahaya yang ada. Permasalahan ketiga yaitu penggunaan AC pada ruangan terbuka. Seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini, ruangan tersebut merupakan ruangan terbuka dengan kapasitas pengguna yang cukup banyak, sehingga memasang beberapa alat elektronik seperti AC dan kipas angin dapat membantu menyejukkan udara. Namun, pada kondisi ini, ruangan memiliki bukaan yang cukup banyak dan besar, sehingga kinerja dari AC dan kipas angin yang hidup akan dirasa sangatlah sia-sia dikarenakan udara yang keluar dari bukaan yang ada. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan memperbanyak bukaan dan memaksimalkan dengan bentuk cross ventilation atau yang terdapat pada permasalahan pertama. Selanjutnya yaitu permasalahan pada penggunaan air yang berlebih. Seperti video yang dapat kita tonton di bawah ini, tangki air digunakan untuk mengalirkan air wastafel yang disediakan untuk menjaga protokol kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu, wastafel tidak kembali digunakan pada semestinya, sehingga menyebabkan kerusakan dan air di dalam tangki mengalir dan terbuang begitu saja. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan cara memperbaiki tangki dan wastafel, serta memaksimalkan kembali wastafel sehingga air dapat digunakan dengan baik dan tidak terbuang. Permasalahan kelima yaitu penggunaan kaca pada koridor atas. Penggunaan kaca pada koridor ini dirasa sangatlah kurang tepat dikarenakan bahan atau material kaca dapat meneruskan panas dari luar bangunan. Selain itu, kaca juga dapat menghalangi udara dari luar untuk masuk ke dalam bangunan. Solusi yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini ialah dengan mengganti material kaca dengan material roster atau GRC yang selain dapat menghalangi panas juga dapat mengalirkan udara tetap masuk ke dalam koridor. Permasalahan selanjutnya ialah kelembapan pada koridor lantai 2. Tidak adanya sirkulasi udara serta cahaya yang cukup untuk menerangi koridor,
sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah pada bangunan dan penggunanya. Solusi yang dapat dilakukan pada permasalahan ini ialah dengan membuat skylight agar cahaya alami dari atas dapat masuk ke dalam koridor dan memaksimalkan cahaya agar mengurangi kelembaban pada koridor di atas. Permasalahan selanjutnya ialah tidak adanya overhang untuk bagian selasar dan balkon. Hal ini dapat membuat air hujan masuk sehingga area balkon dan selasar studio pun menjadi kotor dan menimbulkan masalah-masalah lain bagi para penggunanya. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan penggunaan overstack kanopi. Dengan pemberian overstack pada kanopi bangunan ini bertujuan untuk menahan air hujan agar tidak masuk ke dalam bagian koridor bangunan. Solusi selanjutnya ialah dengan membuat jalur air keluar. Hal ini bertujuan agar dapat mengaliri air hujan yang masuk ke dalam koridor untuk dialirkan ke bawah dan diarahkan ke drainase. Permasalahan ke-8 ialah kurangnya area resapan air pada area parkir. Pada area parkir arsitektur USU ini dikelilingi oleh paving block yang sangat rapat. Hal ini dapat membuat resapan air pada bangunan ini sangatlah minim. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan penggunaan grass block atau paving block berbentuk rumput. Tujuannya adalah untuk memberikan area resapan air yang cukup baik. Permasalahan nomor 9 ialah menggunakan rooftop sebagai panel surya. Pada area rooftop bangunan kampus, sangat tidak dimaksimalkan dengan baik. Sehingga solusi yang dapat dilakukan ialah mengisi lahan kosong rooftop tersebut dengan panel surya. Hal ini bertujuan untuk menghemat penggunaan listrik di lingkungan sekitar kita. Permasalahan ketiga ialah air mengenang pada area kampus. Minimnya tempat tampungan air di sekitar bangunan, hal ini dapat menyebabkan air selalu tergenang. Solusi yang dapat ditawarkan adalah pembuatan lubang respon biospori. Lubang biospori ini berupa lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Sekian hasil dari kerja kelompok kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.